Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, mirsa bincang siar hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bertemu yang sudah lama, mungkin sepekan dua pekan tidak live TikTok bincang siar hijrah ya. Silahkan teman-teman di absen-absen saja yang hadir di sini, walaupun hanya hari ini singkat, yang insya Allah tentunya bermakna. Karena negeri kita saat ini pula menerima musibah yang silih berganti. Maka tentunya di balik musibah akan selalu terpetik hikmah, menjadikan pelajaran. Maka tema hari ini adalah bagaimana memetik hikmah dari musibah. Tentunya musibah bagi orang yang beriman, di antaranya harus senantiasa kita menghadapinya dengan diringi keikhlasan dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakni diantaranya musibah yang menimpa kaum mukminin yang berjuang di jalan Allah, tentu harus senantiasa dibarengi dengan keridhaan dan mengharap pahala dari ganjarannya. Karena itulah bagaimana ketika ridho itu mampu digapai, maka tentunya akan mulia. Tetapi ketika ridho itu misalnya emang berat ya, kalau saya mah kadang nggak ridho gitu ya, gitu. Kadang nggak ridho dalam posisi ini gitu ya, ridho pada si fulan gitu ya. Nah itu kadang kayak gitu ya. Maka pada akhirnya tentu senantiasa bersabar ya. Di dalam surah Az-Zumar dikatakan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yakni Allah itu mencukupkan pahala bagi orang yang bersabar, yakni pahalanya tiada perhitungan ya, tiada batas. Maka itulah diantaranya sikap seorang mukmin. Dan juga diantaranya hikmah yang bisa kita ambil, yakni adalah kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Tentunya kalau seorang mukmin itu disakiti karena berjuang di jalan Allah, maka dia mampu bersabar sesuai dengan ketaatan dan keikhlasannya. Keimanan yang hakiki membuat mampu memikul penderitaan tersebut sehingga ringan tuh ya. Penderitaan yang dihadapi, ujian yang dihadapi, beban yang dihadapi ya, itu enggak masalah gitu ya. Karenanya itu sangat ringan ya. Nah itu bagaimana maka seseorang itu akan senantiasa dikuatkan di dalam menerima ujian, di antaranya
ketika mampu dia bersabar dengan keikhlasannya dan ketaatannya. Dan juga setiap kali rasa cinta bersemayam dan merasuk ke hati, maka penderitaan si pecinta untuk mendapatkan kerelaan sang kekasih akan terasa manis, ya gitu. Nah itu, nah terbayang tuh ya, kalau ini buat para pencinta gitu ya, gitu. Apalagi yang tentunya kita yang menghadapi bahtera rumah tangga gitu ya. Nah itu dengan musibah itu bahwa wujud kecintaan Allah gitu ya gitu. Nah, ketika kita mencintai pasangan kita ya, maka wujud cinta pada pasangan diantaranya adalah kita senantiasa yakni kepadanya memberikan wejangan-wejangan, dan juga terkadang kita mengetes ya, mengetes berapa besar rasa cintanya gitu ya. Nah gitu juga ya, mengetes berapa besar cinta ya di dalam kondisi-kondisi tertentu ya, di dalam masa-masa sulit. Nah itu kan terkadang dites juga rasa cinta ya gitu. Nah itu, maka Allah mengetes rasa cinta kita ya kepadanya. Maka tentunya diantaranya apa yang dibutuhkan, yakni pengorbanan, pengorbanan dia terhadap yang dicintai. Nah itu, maka ujian itu adalah tanda rasa cinta. Dan juga kelima, kehinaan karena bermaksiat lebih berat daripada ujian karena beriman. Karenanya kemuliaan, kemenangan, dan kehormatan orang kafir berbeda dengan orang mukmin. Bahkan hakikatnya itu semua merupakan kehinaan, kekalahan, dan aib ya. Maka tentunya orang yang beriman itu akan menyesal akan kesalahannya, dosanya, maksiatnya, dia menyesal. Maka itulah dengan ujian itu atau cobaan, musibah itu akan membuatnya menyesal. Dan juga ujian itu merupakan bagian dari kemenangan ya. Layaknya obat yang bisa menghilangkan berbagai penyakit yang jika dibiarkan justru akan membahayakan. Nah, karena itu bencana dan ujian itu adalah untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut ya. Mempersiapkannya untuk mendapatkan pahala yang sempurna gitu ya, serta kedudukan yang tinggi. Dengan ujian itu dinaikkan derajat ya. Maka derajat seorang mukmin itu akan semakin hebat ketika dia menerima yang namanya ujian. Kita lihat bagaimana sesoleh-solehnya para nabi dan rasul, mereka juga menerima yang namanya ujian. Ujian Nabi Ayub ya, yang kita tahu ujiannya pada kulitnya. Ujian Nabi Yakub dengan kehilangannya Yusuf pada saat itu, sampai berpenyakit di matanya karena kesedihan. Kemudian juga ujian Nabi Muhammad tentunya ya, sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya luar biasa beliau itu ya, semenjak beliau lahir, apalagi ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, itu ujiannya luar biasa. Maka semakin hebat ujian itu, semakin luar biasa juga derajat seorang mukmin. Maka tentunya ujian itu adalah sebuah keniscayaan ya. Maka musibah yang menimpa kaum mukmin di dunia ini seperti pihak musuh yang menguasai, mengalahkan dan menyakiti mereka, terkadang menjadi satu keharusan yang mesti dialami ya. Maka ujian seperti panas yang hebat, penyakit, penderitaan, dan kesulitan, maka menjadi karakter alam insani ya. Tentunya buat apa? Buat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah gitu ya. Ketika misalnya
sebuah tim misalnya sepak bola itu ya, tim sepak bola contoh itu ya, dia kalah dulu ya. Nah, dia kalah itu ya bukan artinya semata-mata dia kalah, tapi nantinya dia akan berproses menjadi tim yang lebih baik dan menjadi tim yang lebih hebat serta menggapai trofi itu diantaranya ya. Nah, itu jadi misalnya nih ada yang kalah nih di Liga Champion gitu ya. Ayeuna aya nu kalah di Liga Champion ya idolana kumaha. Nah, itu bisa jadi nanti proses jadi tim yang hebat, bisa jadi juara gitu ya gitu. Atau mungkin ya kalah enggak sih cuman ya seri gitu ya. Ya itu juga bisa jadi proses perbaikan untuk menjadi yang paling hebat. Nah, itulah yang namanya ujian ya gitu. Itu kemestian ya untuk hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan juga hikmah ujian dan bencana tentunya maka membuat kaum mukmin itu bersemangat beribadah dan merendahkan diri kepada Allah ya. Jadi tadarru ya. Kita tunduk patuh, khufyah, senantiasa menjadi hamba yang semakin ada rasa takut, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Nah, itu. Karena tentunya beradan sudah 3 menit. Tentunya kalau tidak diuji, terkadang orang itu lalai gitu ya. Maka terkadang orang itu bisa jadi lalai kalau tidak diuji ya gitu. Kalau misalnya selalu mendapatkan kesenangan ya, kebaikan atau kadang mudah diantaranya kemudahan itu ya, ya terkadang tidak dengan ujian ya tidak akan teruji rasa kesabarannya gitu ya. Makanya semakin taat, semakin patuh. Nah, itu. Bangga absen lagi, ini 2 menit lagi mau azan ternyata ya. Tidak terasa ya. Kita sambung lagi. Kira Isa. Nah, yang jelas saja Allah menyukai hamba-hambanya ya. Allah cinta akan hamba-hambanya. Dan juga untuk bagaimana hambanya berupaya menyempurnakan ibadah ya, baik keadaan senang maupun keadaan sulit ya. Maka kata Nabi, ingatlah ketika lapang ya, ingat kepada Allah ketika lapang, maka Allah juga akan ingat kita apalagi ketika dalam posisi yang sulit ya gitu. Maka ujian yang diberikan kepada kaum mukmin diantaranya adalah senantiasa memurnikan, membersihkan hati kita tentunya agar semakin kuat dan jangan bersedih hati ya gitu. La tahzan innallaha ma'ana ya. Janganlah bersedih karena Allah senantiasa bersama kita ya. Demikian mungkin ini yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Mungkin kalau ada waktu bisa disambung lagi di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina minal karamah wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.